morning, good afternoon everybody. Boys and girls, how are you today? Before I'm going to explain about this material, I will introduce myself. My full name is Siti Halimah. I'm teach grade 10. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita saksikan dulu protokol COVID-19. Dalam bahasa Inggris di sini ada kompetensi dasar ya yang berkaitan dengan keterampilan, yaitu 3.1 dan 4.1 itu yang berkaitan dengan 3.1 itu berkaitan dengan pengetahuan, 4.1 itu berkaitan dengan keterampilan. Kompetensi dasarnya membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi lain dengan memberikan dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. Sekarang yang berkaitan dengan keterampilan, yaitu 4.1, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi lain terkait jati diri dan informasi yang relevan. Oke, next. Di sini ada tujuan pembelajaran dalam bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta didik mampu membedakan teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks serta dapat menangkap makna terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar, baik dan santun tentang pemaparan jati diri dengan guru dan teman. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang greeting. Di dalam bahasa Inggris itu ada dua. Ada formal greeting dan informal greeting. Contohnya di sini formal greeting ya, seperti good morning artinya selamat pagi. Good afternoon ya. How do you do? Nah, di sini fungsinya how do you do itu kalau misalnya kita baru kenal dengan orang, itu kita bilang how do you do? Apa kabarmu? Ya. Nah, sekarang di sini ada how have you been? Hello, how are you? Bagaimana kabarmu? Ya. Terus ada juga good morning responsesnya, good afternoon, how do you do? Kalau kita bilang how do you do, responnya juga harus how do you do. Ya. Nah, terus juga I'm fine, saya baik-baik saja, thank you. Next, berikutnya lagi. Sekarang ada informal greeting dan responsesnya. Informal greeting, what news ya? Kabar apa? Ada kabar apa? Ya. Terus misalnya lagi di sini, how is business? Bagaimana bisnismu? Ya, good to see you again. Senang bertemu Anda lagi. Ya, traffic, great and you. Nah, traffic artinya bagus ya. Great and you. Nah, terus di sini just fine, baik. Nah, terus alright ya, pretty well ya, sangat baik. What about you? Bagaimana dengan Anda? Next, sekarang kita masuk ke dalam information about greeting. Di sini nomor 1, point 1,
we say good morning when we meet someone early in the morning between 1 a.m. to 12 a.m. in the middle of the day. Kita mengucapkan selamat pagi ya ketika seorang di awal pagi antara jam 1 sampai jam 12 siang, di pertengahan siang. We say good day when we meet someone in the middle of the day at around 12 p.m. Kita mengucapkan selamat siang ketika kita pas jam 12, tengah siang jam 12. Di sini ada abbreviation IM. IM artinya antemeridium. Abbreviation artinya singkatan. Ya. Oke, next. The information about greeting number 3. We say good afternoon when we meet someone in the afternoon between 1 p.m. to 6 p.m. Nah, kita mengucapkan selamat sore ketika kita ketemu seseorang di sore hari antara jam 1 siang sampai jam 6 p.m. Abbreviation is p.m. Post meridium artinya singkatan post meridium. Next, number 4, we say good evening when we meet someone in the evening at around 6 p.m. to 11 p.m. Jadi kita mengucapkan selamat malam tuh ketika ketemu seseorang jam 6 sampai jam 11 malam. Okay, next. Besides saying good morning, good afternoon, or good evening, we can also greet someone with informal greeting. Jadi kita kalau misalnya kita mengucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kita juga mengucapkan informal greeting, ya. Nah seperti di sini, like, how is everything with you? Bagaimana keadaanmu? Good to see you again. Senang ketemu Anda lagi. How are you doing? Ya, bagaimana kabarmu? Itu sama juga. We can say informal greeting to someone that we have already know before. Jadi kita mengucapkan salam pada seseorang itu memang sebelumnya sudah kita kenal. Like that, seperti itu. Okay, I will give conclusion about greeting. Greeting is an action of communication in which human beings intentionally make their presence known to each other. Jadi ungkapan salam itu artinya suatu tindakan, ya komunikasi tindakan antara orang dengan orang lain, gitu ya. Nah sekarang next to be continue, greeting can also to express in written communication such as letter or email. Jadi ungkapan salam itu bisa diungkapkan, bisa melalui komunikasi surat, ya seperti komunikasi surat atau email, seperti itu. Setelah kita mempelajari tentang greetings, kita lanjut ke materi tentang pronouns. What is pronouns? Pronoun is a word that reflects a noun in a sentence. Intinya yang dimaksud dengan pronoun itu adalah kata ganti orang. There are several type of pronoun. Di sini ada beberapa bentuk pronoun. Pronoun can be used as subject of sentence. Jadi pronoun itu dapat digunakan sebagai subjek dalam suatu kalimat. For example, subjek di sini subjek I, he, she, we, they, it sebagai subjek. Ada juga sebagai objek. Objek itu di sini ada me, you, him, her, us, them, it. And then possessive adjective. Possessive adjective my, your, his, her, our, their, its. And then the last possessive pronoun. Possessive pronoun mine, yours, his, hers, ours, theirs, it. Ibu akan menjelaskan atau memberikan contoh yang berkaitan dengan subjek, termasuk kalimatnya. Oke, next. Di sini sebagai as the subject of pronoun. Pay attention to the underlined word as example of subject pronoun. Subjek pronoun, apa sih yang dimaksud dengan subjek? Subjek itu artinya pokok kalimat. Contohnya di sini,
Ya, I don't know him. Saya tidak mengenal dia. Berarti I itu menunjukkan pokok kalimat. You are my best friend. Kamu adalah teman baik saya. Berarti you itu adalah pokok kalimat sebagai subjek. Rajka is my elder brother. Rajka adalah kakak saya. Itu sebagai laki-laki. Elder brother itu sebagai laki-laki, ya, kakak laki-laki. Rajka is my elder brother. Berarti Rajka adalah kakak saya. Di sini kata ganti orangnya menjadi he. He spent the weekend playing guitar. Ya, dia meluangkan waktunya di liburan bermain gitar. Oke, next. Sekarang kita masuk ke she, ya. She itu kata ganti orang sebagai perempuan. Dania is my elder sister. Berarti Dania adalah kakak saya. Berarti kakak perempuan maksudnya. He is very diligent and love reading. Dia sangat pintar dan suka membaca. Next, sekarang kita masuk ke we. Kata ganti orang we. Ya, bukan subjek we, pokok kalimatnya. My friend and I often spend long holiday in our hometown. Berarti di sini kalau my friend and I masuknya we, kata ganti orangnya berarti we. Nah, berarti di sini teman saya dan saya sering meluangkan waktu liburan di kampung halaman. We keep in touch via email and WhatsApp. Kita menjaga pembicaraan kita dan WhatsApp melalui email. Next, sekarang kita masuk ke it. It itu bisa kata ganti binatang juga bisa, kata ganti benda juga bisa. It is my cat. Ya, itu adalah kucing saya. Next, sekarang kita masuk ke they. They di sini lebih dari satu orang, ya. Di sini ada Carla, Alinka, and Benanda become good friend. Jadi Carla, Alinka, and Nanda become good friend. Berarti di sini masuknya they, kata ganti orangnya menjadi they karena lebih dari satu. They hope that someday they can attend a traditional or modern music concert together. Seperti itu. Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi tentang pronoun as the object. Ya, objek itu artinya sebagai pelengkap dalam sebuah kalimat. Contohnya di sini me. She doesn't know me. Ya, dia tidak mengenal saya. Gitu. Ya, lagi berikutnya you. I want to call you next time. Saya akan menelponmu lain kali. Berarti you itu sebagai objek. Next, sekarang masuknya ke him. My brother is an elementary school student. Ya, berarti di sini kakak saya di SD, ya, sebagai murid SD. Sometimes I accompany him to go to school. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke her. My sister is good student. Ya, kakak saya adalah murid yang baik. Her campus give her scholarship. Kampusnya memberikan dia beasiswa. Berarti kakak saya, my sister, kakak saya seorang murid yang baik-baik itu artinya pintar, ya. Her campus give her scholarship. Next, berikutnya lagi. Di sini masuknya us. Are you going to invite us to the party? Berarti di sini us, ya. Apakah kamu akan mengundang kita, ya, untuk ke pesta? Berarti kita itu sebagai kata ganti, sebagai objek. Next, them sekarang. Them. I told them about my leaving. Saya katakan pada mereka, saya mengatakan pada mereka tentang keberangkatan saya. Oke, sekarang kita masuk ke it. I have a flower. Saya mempunyai bunga. I won't put it. Nah, berarti it di sini kata ganti dari bunga itu. I won't put it on the table. Berarti it itu kata ganti dari bunga sebagai objek.
Oke, next. Sekarang kita masuk ke pronoun as possessive adjective. Ini hanya digunakan jika ada noun yang mengikutinya. Contoh di sini, my, artinya saya punya. My friend is very kind. Teman saya sangat baik. Ya, your, Anda punya. Your notebook. Nah, berarti buku kepunyaan kamu, buku catatan kepunyaan kamu. Ya, I put your notebook in the drawer. Saya simpan buku catatan Anda di laci. Seperti itu. Oke, next sekarang kita masuk ke his. Ya, his itu dia punya. Ya, his computer berarti komputernya. Febri bought his computer last year. Febri telah memberi komputernya tahun lalu. Gitu. Next, berikutnya lagi kita masuk ke her. Artinya dia punya. Her mother, ibu dia. Ya, ibunya. Sally is sad because her mother is in hospital. Sally is sad. Sally sangat sedih because her mother, karena ibunya, is in hospital, karena ada di rumah sakit. Nah, sekarang kita lanjut lagi berikutnya. Itu dia punya. Its tail, ekornya. The cat is waving its tail. Berarti kucing itu menghibaskan ekornya. Mengipas-ngipas ekornya. Our, kami punya, kita punya. Please you put our bag into the car. Tolong simpankan tas kami ke dalam mobil. Tas kita ke dalam mobil. Like that, seperti itu. Oke, next. Berikutnya lagi, Ibu akan menjelaskan tentang reflective pronoun. Reflective pronoun itu artinya kata ganti diri. Ya, kata ganti diri. Di sini, reflective pronoun usually appear directly after a verb. It indicates that the subject also function as subject of the verb. Jadi reflective pronoun itu artinya, contoh nih di sini, myself, saya sendiri. I would like to introduce myself, saya akan memperkenalkan diri saya. Berarti kata ganti diri. Ya. Nah, terus next, yourself, berarti kamu sendiri. Don't hurt yourself, jangan sakiti diri kamu sendiri, gitu. Himself, dia sendiri. Artinya itu himself itu kata ganti untuk laki-laki. Ya, Ahmad work for himself, not for us. Jadi Ahmad itu bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita. Herself, dia sendiri. Itu artinya her itu menunjukkan perempuan. Herself. He is going to the market herself to buy some sugar. Berarti dia pergi ke supermarket sendiri untuk membeli gula. Seperti itu. Itself itu sendiri, artinya untuk binatang atau benda. Nah, terus yourself itu untuk orang, ya, untuk kalian sendiri, lebih dari satu. Themselves itu they work for themselves, not for us. Mereka bekerja untuk dia sendiri, bukan untuk kita. Di sini ada ourselves. Ourselves itu we need to learn how to improve ourselves. Kita membutuhkan belajar bagaimana meningkatkan diri kita sendiri. Seperti itu. I think it is enough about explanation about pronoun. See you next week. In the second meeting, I will explain about greeting and grammar. Okay, I think it is enough. My presentation about my explanation about greeting. You can do exercise about Google Classroom. I will write
your exercise. Ibu akan menunggu latihan Anda. Jadi Anda bisa melihat kerjaan Anda di Google Classroom dan nanti Ibu akan menunggu kerjaan Anda. Oke, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.